Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi, semangat kimia, semangat bisa. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini saya akan mencoba menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, di sini diketahui ada beberapa notasi sel. Masih ingat nak dengan notasi sel seperti ini? Iya. Saya ingatkan kembali, di sini sebelah kiri ini yang mengalami oksidasi. Yang sebelah kanan mengalami reduksi, gitu kan ya? Oke. Dan ini yang kita sebut dengan potensial sel. Oke. Di sini ada 4 notasi sel, gitu kan ya. Yang pertama ada H2 berubah jadi H+, reaksi oksidasinya. Yang reduksinya adalah Cu2+ menjadi Cu. Untuk yang kedua, notasi sel yang kedua ada Zn berubah jadi Zn2+. Untuk yang oksidasi ya, yang reduksinya Cu2+ menjadi Cu dan seterusnya. Seperti itu ya. Ingat-ingat, sebelah kiri adalah reaksi oksidasi, sebelah kanan reduksi. Nah, pertanyaannya sekarang yang A. Tentukanlah potensial elektroda logam. Jadi potensial elektrodanya yang ditanyakan. Cu, Zn, Mg, dan Sn. Maka di sini kita harus menggunakan rumus potensialnya reduksi dikurangi dengan potensialnya oksidasi menghasilkan 0,34. Jadi kita gunakan seperti itu ya. Reduksi kurangi oksidasi, atau kalau melalui ini notasi sel, kanan kurangi kiri. Oke, yuk kita coba. Oke, saya akan mencoba mencari Cu-nya dulu ya. Kita gunakan potensial sel itu sama dengan potensialnya kanan gitu ya, kurangi potensial kiri. Di mana yang kanan itu adalah potensialnya Cu. Coba kita lihat. Benar ya? Cu nak ya? Dikurangi potensialnya H2. Nah, potensial selnya kita sudah dapat sebesar 0,34 sama dengan potensialnya Cu yang ditanyakan, dikurangi potensialnya H2 ini merupakan EHM, elektroda hidrogen standar, sehingga nilainya adalah 0. Nah, dari sini kita dapat potensialnya Cu itu sama dengan plus 0,34 volt. Kita dapat nih. Oke. Yang kedua, saya mau mencari Zn nih. Berarti kita ambil di notasi sel yang kedua. Nih ya. Jadi di sini Cu dikurangi Zn menghasilkan 1,10 volt. Oke. Di sini ada E0 sel sama dengan, kan ya? Ada E0Cu dikurangi dengan E0Zn. E0 selnya adalah 1,10 sama dengan potensial Cu-nya adalah 0,34 dikurangi E0Zn. Ini pindah ruas nak. Negatif kalau pindah ruas jadinya positif.
E0Zn itu sama dengan, ini pindah ruas, awalnya positif jadi negatif, 0,34 dikurangi 1,10. Dapat deh kita E0Zn nya berapa? Min 0,76 volt. Ya, kita dapat. Lanjut. Sekarang kita cari yang Mg. Cari potensialnya Mg sekarang. Tetap sama, ya. Berarti di sini ada E0-nya sel, saya kurangi dengan E0-nya Zn dikurangi dengan E0-nya Mg, ya. E0 selnya itu sebesar 1,58 sama dengan E0 Zn nya ada ya, min 0,76 volt dikurangi potensialnya Mg. Ini pindah ruas kan sayang ya? Oke, pindah ruas. E0 Mg sama dengan min 0,76 volt dikurangi 1,58 volt. Hasilnya berapa? 6 tambah 8 14 ya. 1. Ya, jadinya 6 13. Jadinya 2,34 volt. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada Sn sebagai reduksinya, sedangkan Mg-nya sebagai oksidasi dengan hasil 2,11. Kita cari potensial elektrodanya Sn. Oke. Kita cari potensial elektrodanya. Jadi di sini ada E0 sel sama dengan E0-nya Sn dikurangi dengan E0-nya Mg. Seperti itu. Masukkan sekarang, Nak. Di sini ada 2,11 sama dengan, yang dicari adalah E0Sn dikurangi, ini min ya sayang ya, kurang ya, dikurangi min 2,34 volt. Oke. Nah, masih ingat min kali min berarti ya 2,11 sama dengan E0Sn plus 2,34. Plusnya ini dari min kali min. Plus ini pindah ruas, sehingga di sini ada E0Sn sama dengan 2,11 dikurangi 2,34, gitu kan? Ya. Maka di sini min berapa, Nak? 0,23 volt. Nah, kita dapat nih, ada potensial elektrodanya Cu 0,34, ada potensial elektrodanya Zn 0,76, ada potensial elektrodanya Mg 2,34, ada potensial elektrodanya Sn min 0,23 volt. Alright. Nah, lanjut sekarang yang B, Nak ya. Yang B, urutkan daya oksidasi masing-masing logam dari yang paling kuat daya oksidasinya ke yang paling lemah. Nah, kalau saya lihat dari rumus ini ya, ECU dikurangi EH2, E reduksi dikurangi oksidasi. Nah, berarti E besar kurangi E kecil. Berarti kalau dia memiliki daya oksidasi yang kuat, nah paling kuat, maka dia mempunyai potensial elektrodanya paling negatif atau paling kecil, gitu kan ya? Ya, kita coba. Oke, kita lihat yang paling kecil. Di sini ada plus 0,34, ada min 0,76, ada min 2,34, ada min 0,23.
Kira-kira elektroda mana yang paling kecil? Nih ya. Oh, berarti di sini ada Mg sebesar min 2,34 volt. Gitu nak ya. Ada Mg di situ. Kemudian siapa lagi? Nah, di sini ada negatif apa lagi? Ada min 0,76 dengan min 0,23. Lebih kecil mana? Ya, di sini ya. Nah, jadi habis Mg, ternyata di sini ada Zn. Di sini min 0,76 volt. Baru di sini siapa? Sn ya. Di sini ada Sn min 0,23 volt. Oke, sekarang terakhirnya apa nak? Cu ya. Cu-nya berapa? Kita tulis. Cu-nya plus 0,34 volt. Nah, seperti ini nak. Di sini dapat disimpulkan Ng ini kita sebut dengan reduktor kuat. Dia daya pengoksidasinya paling kuat, gitu kan ya. Nah, sedangkan Cu di sini dia kita sebut oksidator kuat. Daya pereduksinya paling kuat, gitu kan ya. Jadi yang paling kuat sebelah kiri ini kalau ingin menghasilkan reaksi redoks spontan dia harus berupa logam. Sedangkan sebelah kanan itu harus berupa larutan, gitu nak ya. Nah, itu merupakan teorinya Dirac-Volta. Jadi ini daya oksidasinya paling kuat, di sini paling lemah. Daya reduksinya bagaimana? Ini paling lemah reduksinya, daya reduksinya. Ini daya pereduksinya paling kuat. Gitu nak ya. Oke. Nah, yang C sekarang nak. Bila logam Cu, Zn, Mg, dan Sn dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Sn2+, logam mana yang larut? Nah, gitu kan. Tadi saya ngomong sebelah kiri itu harus berupa logam, sebelah kanan harus berupa larutan. Nah, di sini Sn di sini larutan untuk yang C. Ya. Sn-nya larutan. Berarti ini diminta Sn-nya harus sebelah kanan. Ya. Sn-nya sebelah kanan. Ini berupa larutan. Maka logam mana saja yang bisa bereaksi? Iya, ya sebelah kirinya. Jadi logam yang bisa bereaksi adalah Mg dan Zn. Bagaimana dengan Cu? Tidak bisa. Kalau Sn mau bereaksi dengan Cu, maka Sn-nya harus berupa logam, Cu-nya yang berupa larutan. Bukan Sn-nya larutan, Cu-nya logam, maka itu reaksinya tidak spontan. Gitu nak ya. Oke anak-anakku sekalian, ini adalah fungsi dari Dirac-Volta. Jadi saat kita mengurutkan potensial elektroda dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita akan mengetahui bahwa reaksi dapat berlangsung jika logam sebelah kiri larutan sebelah kanan. Contohnya adalah jika Sn-nya larutan, berarti Sn ini di kanan. Nah, ini harus kanan. Maka dia dapat bereaksi dengan logam yang sebelah kirinya. Nah, ini ya sebelah kirinya. Jadi Sn ini dapat bereaksi dengan Mg dan Zn. Sedangkan logam sebelah kanannya dia tidak dapat bereaksi, alias reaksinya redoks tidak spontan. Oke anak-anakku sekalian. Nah, seperti ini pembahasan kita. Semoga tetap semangat, tetap bikin kalian penasaran untuk mengerjakan. Oke.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kimia, semangat bisa.